Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat duduk diam ya, dengan hati sebagai seorang murid untuk mendengarkan dan juga memahami firman Tuhan. Serta kita berdoa biarlah Roh Kudus menolong kita untuk memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini di mana kami kembali untuk diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu, belajar akan firman-Mu Tuhan, untuk membekali kami sebagai murid-murid-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kiranya Engkau menolong kami ya Roh Kudus, untuk kami dapat memiliki hati seorang murid yang tidak hanya mendengarkan, tetapi benar-benar menyimak, benar-benar mempelajari firman Tuhan. Dan Roh Kudus tolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu hari ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami, menguatkan iman kami, dan juga menumbuhkan kami sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan kami boleh bertumbuh menjadi murid Kristus yang setia dan semakin mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema yang diberikan kepada saya yang akan kita bahas bersama-sama adalah menjadi pribadi yang disukai. Menjadi pribadi yang disukai. Tema yang ringan dan saya rasa ini mewakili harapan banyak orang, termasuk kita di sini ya. Siapa sih yang tidak ingin dikasihi ya? Semua orang pasti pengen banget dikasihi ya, apalagi sama orang yang kita harapkan atau kita sukai gitu ya. Kita melihat anak-anak Bapak Ibu ya, kalau kita melihat anak-anak itu dia akan melakukan apapun ya, anak-anak kita ya, atau anak-anak kecil gitu, mereka akan melakukan apapun agar bisa disukai oleh orang tuanya. Begitu juga kita sebagai karyawan ya, berusaha untuk menjadi pribadi yang disukai oleh atasan kita. Sebagai murid, kita pengen disukai oleh guru-guru kita. Sebagai seorang wanita nih, ya tentu kita ingin disukai, menjadi pribadi yang disukai. Tentunya oleh siapa? Oleh pria yang kita sukai atau kita cintai tentunya ya. Nah, kita rela melakukan apa saja untuk menjadi pribadi yang disukai oleh orang yang kita harapkan, begitu ya. Ironinya banyak orang yang seakan tertutup nih ya oleh kebenaran dan melakukan apa saja untuk menjadi pribadi yang disukai ya. Melakukan apa saja itu tidak serta-merta selalu salah Bapak Ibu ya. Tetapi kita lihat bagaimana orang-orang ingin menjadi disukai ya, mereka rela menjadi orang lain. Mereka rela meninggalkan kenyamanan hidup. Mereka rela melakukan apa saja asalkan dia disukai ya, menjadi pribadi yang disukai. Tujuannya satu Bapak Ibu ya, supaya orang-orang suka padanya, semua tujuannya tercapai begitu ya, dan ya mungkin berefek dan berdampak pada masa depannya begitu ya. Kalau kita lihat kehidupan para artis ya Bapak Ibu, mereka rela melakukan apa saja yang disukai oleh masyarakat begitu ya, meskipun itu hal yang memalukan misalnya atau tidak menggambarkan dirinya sendiri gitu. Kadang-kadang mereka rela melakukannya karena apa? Karena dengan demikian ya, mereka akan menjadi pribadi yang disukai oleh banyak orang, oleh masyarakat. Dengan demikian, kehidupan mereka juga bisa berjalan, mereka bisa meraih kesuksesan dalam karir, khususnya sebagai artis begitu ya, dan bisa sukses mendatangkan banyak hal Bapak Ibu. Ya, itu kalau artis Bapak Ibu ya, pasti tujuannya ke sana. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita orang percaya? Ya, orang Kristen. Boleh nggak sih kalau kita menjadi pribadi yang disukai? Iya dong, tentu aja boleh ya.
Tapi mungkin yang harus kita perhatikan dan menjadi catatan penting, ya, cara dan tujuannya harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ingat bahwa kita orang percaya, kita punya norma utama yaitu firman Tuhan. Kita punya tolak ukur yaitu firman Tuhan. Ya, ini yang menjadi perbedaan dan ciri khas kita sebagai orang Kristen. Ya, Alkitab yang menjadi dasar kita, arah kita dalam melakukan segala sesuatu. Mari saya mengajak kita semua untuk membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar berbahagia kita yang sudah membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sama-sama akan belajar, ya, khususnya dari ayat yang tadi kita sudah baca, Bapak Ibu, ya. Kita akan belajar dari jemaat mula-mula, ya. Kita akan belajar khususnya dari jemaat mula-mula bagaimana sih menjadi orang yang disukai. Nah, ayat emas kita hari ini adalah diambil dari ayat yang ke-47, ya. Ada satu kalimat di situ, dan mereka disukai banyak orang. Kalimat ini tidak boleh berhenti sampai di sini, tidak boleh comot segini aja, tapi mari kita belajar, ya. Kenapa mereka menjadi pribadi yang disukai? Mereka menjadi orang-orang yang sangat disukai, dan apa dampaknya, begitu, ya. Nah, sedikitnya ada dua hal Bapak Ibu Saudara yang kita bisa pelajari hari ini yang menjadi kunci, ya, untuk menjadi pribadi yang disukai, ya. Dua hal yang menjadi kunci untuk kita bisa menjadi pribadi yang disukai, tentunya, ya, sebagai orang percaya, ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Oke, yang pertama, kunci menjadi pribadi yang disukai sebagai orang percaya adalah berintegritas, ya. Berintegritas. Kuncinya ada di sini. Nah, saya mengajak kita semua untuk kembali membaca firman Tuhan, ya, yang tadi sudah kita baca di ayat 41 sampai ayat yang ke-45. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, poin pertama, kunci pertama untuk menjadi pribadi yang disukai adalah integritas. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ya, kata integritas, ya, itu artinya adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh,
gitu ya, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, ya, atau diartikan juga kejujuran. Nah, dalam bahasa Inggris, ya, kata integritas disebut dengan istilah integrity, ya, seperti nama Bible saya nih, integrity, ya, yang menunjukkan sebuah kualitas sifat dan moral, ya, menunjukkan satu keutuhan, kembali ya, keutuhan dari pribadi seseorang. Kenapa disebut keutuhan? Karena integritas tidak hanya menyentuh satu bagian aspek kehidupan kita, tetapi juga seluruh aspek kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau bicara tentang integritas, maka yang dikenal adalah apa yang kita bicarakan, apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, ya, kesesuaian antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan, nah ini yang seringkali didefinisikan secara sederhana tentang integritas, gitu ya. Nah, kalau orang yang berintegritas itu melakukan sesuatu bukan karena ada orang yang mengawasi atau ada satu keharusan, tetapi karena dia melakukan itu karena itulah dirinya, gitu. Karena itulah keberadaan dirinya yang sebenarnya. Nah, kalau kita kembali kepada Alkitab yang kita baca, ayat yang kita baca, Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa jemaat mula-mula begitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan dikatakan di ayat 42 bahwa mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan di ayat yang ke-44 sampai 45 kita melihat praktik gaya hidup, ya, praktik gaya hidup satu kesatuan orang percaya yang luar biasa. Mereka nggak hanya mendengarkan pengajaran rasul, ya, tetapi mereka mempraktikkan pengajaran yang mereka terima. Mereka lakukan apa yang diajarkan kepada mereka, ya, dan mereka tidak hanya mengatakan apa yang sudah diajarkan, ya, mereka nggak cuma bisa jawab, Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka melakukan. Baik itu tentang relasi dengan Tuhan, ya, praktek yang berhubungan relasi dengan Tuhan, atau relasi dengan manusia, semua mereka lakukan. Ya, di ayat 47 yang tadi saya katakan bahwa itu adalah ayat emas kita hari ini, mengatakan bahwa mereka disukai oleh semua orang. Nah, apa yang Alkitab tunjukkan kepada kita sesungguhnya yang membuat mereka menjadi pribadi yang disukai? Kasih dan kepedulian jemaat mula-mula, ya, khususnya dalam hal berbagi, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi poin penting, menjadi teladan penting yang sering kali kita dengar dan kita pelajari, yang memang ditonjolkan dari komunitas jemaat mula-mula, ya. Namun agar tidak salah kaprah mengenai kasih dan kepedulian yang mereka miliki, mari kita sama-sama belajar, ya, Bapak Ibu Saudara, dengan sederhana lah, ya, cermat bijaksana tapi dengan cara sederhana, nggak perlu yang dalam sekali begitu, ya. Nah, kita melihat bagaimana praktek mereka. Mereka berbagi, ya, mereka menjual harta mereka, mereka membawa dan membagikan apa yang mereka miliki bukan karena ingin menunjukkan sesuatu, ya, bukan ingin menunjukkan kesuksesan hidup, bukan untuk menunjukkan bahwa oh ya begini loh caranya hidup, bukan untuk menunjukkan sesuatu, tetapi karena kesadaran dari identitas mereka, kesadaran akan siapa mereka. Mereka menjual harta miliknya bukan karena ingin masuk surga, ya. Mereka menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya bukan agar diberkati oleh Tuhan atau agar kesuksesannya bertambah. Bukan juga karena pada saat itu ada yang datang bawa proposal agar dapat dibantu, bukan. Tetapi mereka menjual dengan sebuah ketulusan dari dalam hati. Tentu tanpa mengharapkan apapun. Hanya sebuah kesadaran bahwa mereka ada di dalam satu tubuh Kristus. Mereka satu di dalam Kristus. Mungkin ada yang kesusahan pada saat itu, mungkin ada yang kedukaan. Tindakan mereka adalah tindakan inisiatif, mereka jual dulu baru mereka bawa dan mereka bagikan, Bapak Ibu Saudara.
Dan mereka lakukan itu tanpa mengharapkan balasan dari manusia ataupun dari Tuhan. Karena apa? Mereka merasa sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan ini mereka dapatkan dari mana? Dari apa yang diajarkan, dari teladan para rasul, dan apa yang sudah diajarkan kepada mereka. Mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara. Nah, jika kita mau benar-benar menelaah teladan hidup jemaat mula-mula, maka kita bisa melihat satu kesatuan dan keutuhan antara apa yang diajarkan, apa yang mereka terima, apa yang mereka pahami dengan apa yang mereka hidupi. Bapak Ibu Saudara, ya. Inilah yang kemudian dilihat oleh orang lain yang belum percaya. Inilah yang kemudian dikenali oleh orang lain. Inilah kemudian yang dilihat, dan inilah yang membuat mereka disukai oleh banyak orang. Bukan karena mereka pemberi saja, tetapi ada satu integritas yang terlihat bahwa mereka nggak cuma diajarkan tentang kasih, mereka nggak cuma diajarkan tentang Kristus, tetapi mereka menghidupi apa yang diajarkan. Mereka melakukan apa yang Allah inginkan. Mereka melakukan apa yang Allah kehendaki. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita masa kini, Bapak Ibu Saudara, begitu berkebalikan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Banyak dari kita yang hidup berbagi, ya, terutama di masa pandemi ini, tetapi motivasinya agar diberkati oleh Tuhan. Dulu saya punya pemahaman bahwa ketika hal sederhana, ya Bapak Ibu, ya, waktu saya melakukan perpuluhan misalnya, saya kan melakukan perpuluhan, ya, saya pasti diberkati Tuhan kalau saya melakukan perpuluhan gitu, ya. Saya tidak akan pernah kekurangan. Dan memang terbukti, Bapak Ibu Saudara, bahwa saya tidak kekurangan gitu. Tetapi semakin dewasa, semakin saya belajar, saya tahu bahwa bukan memberi perpuluhannya yang membuat saya diberkati. Tetapi karena saya melakukan perintah Allah, karena saya melakukan apa yang menjadi keinginan hati Allah, ya sudah janji Tuhan akan diberkati toh, gitu ya. Tuhan berjanji kita tidak akan hidup kekurangan kalau kita benar-benar hidup di dalam perintah Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ya. Sebagai orang percaya, mari kita belajar dari jemaat mula-mula, ya, untuk menjadi pribadi yang disukai, ya. Mari kita hidup berintegritas, ya. Dengan cara apa, Bapak Ibu Saudara? Ada kesinkronan, ada kesamaan, ada satu keterkaitan. Apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan, apa yang kita katakan, ya, dan itu berasal dari Tuhan, dan itu yang kita lakukan, ya. Dan apa yang kita lakukan itu bukanlah keinginan kita, tetapi mari kita hidup menuruti kehendak Allah, melakukan perintah Allah dan rencananya. Banyak orang berpikir bahwa kehendak Allah itu terlalu rohani dan sulit untuk dipraktekkan, ya. Ada kesan munafik, karena kalau katanya kalau kita mau jujur gitu, ya, ada kalanya di mana kita melakukan apa yang ada di luar firman Tuhan, alias tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pertanyaan saya adalah, adakah manusia di dunia ini selain Yesus Kristus yang bisa melakukan kehendak Allah yang begitu sempurna? Tentu kita tahu jawabannya bahwa hanya Kristus yang sempurna melakukan kehendak Allah. Dan itu terbukti di atas kayu salib. Tetapi saya mau katakan bahwa kita sebagai orang percaya, meskipun kita masih suka jatuh di dalam dosa, ya, hidup berintegritas bukan berarti kita tidak pernah melakukan dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu perjuangan kita sebagai orang percaya untuk meninggalkan dosa. Satu perjuangan kita sebagai orang percaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik, semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Inilah tanda kehidupan orang percaya. Inilah itu artinya kita hidup, ya, di dunia ini sebagai orang percaya. Satu perjuangan. Kalau ada yang mengkritik saudara karena perbuatan kita tidak sesuai dengan kelakuan kita, jangan marah. Terus jangan lalu berpikir bahwa ya sudah, saya nggak lakukan lagi kalau begitu, daripada saya hidup munafik, lebih baik saya sekalian bikin dosa. Enggak, Bapak Ibu Saudara, ya, betul bahwa kita sebagai orang Kristen nggak boleh kaku,
Tapi jika ada yang mengajar kita untuk bernegosiasi dengan dosa, berkompromi dengan dosa, tentu kita harus tegas katakan tidak. Jangan takut untuk dibilang munafik kalau soal itu. Ya, munafik atau tidak, Tuhan yang tahu. Karena apa? Hidup berintegritas sebagai orang percaya adalah sebuah perjuangan, Bapak Ibu Saudara. Ya, berjuang untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Ya, dalam perjalanan hidup kita, Tuhan akan bukakan kebenaran. Siapa kita yang sesungguhnya? Pasti kita pernah mengalami dan melihat banyak orang yang mungkin kita nilai A pada awalnya, tetapi dalam perjalanan hidupnya semakin Tuhan bukakan dan kita melihat bahwa oh ternyata penilaian saya salah. Bahkan kapan itu penilaian itu akan terjadi, Bapak Ibu Saudara? Mungkin saja pada saat kita dipanggil oleh Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Itu perjalanan hidup kita. Jadi jangan takut. Jangan takut untuk berintegritas di hadapan Tuhan. Jangan takut dibilang munafik terus kita lari dari kebenaran. Tidak. Ya. Tapi bukan berarti oh ya jadi orang munafik aja kalau gitu. Tidak. Justru itu menjadi sebuah teguran, menjadi sebuah kekuatan untuk mengoreksi diri kita. Oh ya, mungkin terlihat munafik. Mungkin saya harus terus. Nah, nanti kita masuk ke dalam kunci yang kedua supaya nggak jadi munafik, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, jangan takut karena pengadilan adalah milik Allah. Yang perlu kita lakukan adalah kerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya. Siapa sih yang nggak mau jadi orang yang disukai? Saya juga mau. Ya. Ketika saya bekerja di sekolah, tentu saya ingin menjadi guru yang disukai oleh murid-murid. Ya, disukai orang tua, disukai rekan kerja, disukai para pimpinan gitu ya. Nah, kalau di rumah ya pasti keinginan saya adalah disukai oleh suami saya gitu ya, anak-anak saya gitu, anaknya. Sebenarnya mudah Bapak Ibu untuk menjadi pribadi yang disukai, ya, mudah sekali. Caranya gimana? Satu caranya, turuti apa yang mereka mau. Turuti aja semua yang mereka mau. Kalau mau disukai oleh pimpinan, turutin aja semua keinginan pimpinan. Kalau kita mau disukai oleh semua rekan kerja, turuti aja gitu ya. Tentu pada kenyataannya nggak semudah itu Bapak Ibu Saudara ya. Nggak mungkin kita menjadi pribadi yang terus menerus melakukan apa yang dia kehendaki. Itu kalau kita hidup sebagai pribadi kita ya. Identitas kita bawa identitas diri kita sendiri ya. Kalau kita seperti itu Bapak Ibu Saudara, suatu saat ketika kita melakukan kesalahan, percaya deh ya, kita akan menjadi pribadi yang jelek sekali di mata mereka gitu ya. Karena apa? Karena mereka hanya melihat oh ya kita nggak lebih dari boneka hidup sih buat mereka, jadi nggak boleh bikin kesalahan gitu ya. Nah, yang mau saya tekankan di sini apa Bapak Ibu Saudara ya, sebagai orang percaya kita harus berdiri sesuai dengan identitas kita. Ya, ingat bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya membawa identitas kita saat lahir di dunia ya, nama kita, jenis kelamin kita dan ini misalnya saya sebagai Lina gitu ya. Tetapi kita adalah murid Kristus ketika kita dilahirkan baru seperti jemaat mula-mula. Ya, mereka tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang lama. Mereka hidup sebagai murid Kristus, sebagai umat Allah. Begitu juga kita Bapak Ibu Saudara. Kita adalah milik Allah dan bukan milik manusia, bukan milik atasan kita, bukan milik siapa-siapa. Kita adalah milik Allah. Jadi kalau demikian, maka yang menjadi standar yang harus kita dengarkan, yang harus kita turuti itu adalah Allah, bukan manusia. Ya, dengan menuruti perintah Allah bukan gak ada yang tersakiti Bapak Ibu Saudara ya. Menjadi pribadi yang disukai bukan berarti kita melakukan semua keinginan mereka ya. Menjadi pribadi yang disukai bukan berarti kita tidak pernah menyakiti mereka. Begitu ya. Karena apa? Ya pasti ada keinginan mereka yang tidak harapan mereka yang tidak tersampaikan, terwujudkan dalam hidup kita. Ya mungkin saja karena apa? Oh itu tidak sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup saya. Tentu karena apa? Yang saya turuti adalah Allah. Tetapi percaya satu hal Bapak Ibu Saudara,
Ketika kita menjadi pribadi yang disukai bukan di hadapan manusia tetapi di hadapan Tuhan, ya, maka Tuhan akan mendatangkan luar biasa banyak hal. Apa? Pemulihan, kesatuan, kedamaian, bahkan ada kebenaran. Damai sejahtera di dalam kehidupan kita dan juga sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kunci yang pertama kita belajar dari jemaat mula-mula adalah untuk menjadi pribadi yang disukai, ya, jadilah orang percaya yang berintegritas. Apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan semua yang kita katakan dan kita lakukan itu bersumber dari satu identitas sebagai murid Kristus. Ya, integritas tidak diciptakan dalam satu hari, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah sebuah perjuangan sampai kita mati. Poin pertama hari ini, kunci untuk menjadi pribadi yang disukai, ya, adalah memiliki integritas sebagai orang percaya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jika kunci pertama untuk menjadi pribadi yang disukai sebagai orang percaya adalah berintegritas, maka kunci kedua untuk menjadi pribadi yang berintegritas, menjadi pribadi yang disukai adalah konsisten, Bapak Ibu Saudara, ya. Mari kita baca di ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-47. Saya mengajak kita semua untuk kembali membaca dan saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara, ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Konsisten, Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi saya sempat bilang, ya, yang membuat kita tidak munafik untuk menjadi orang berintegritas adalah ini, ya. Apa sih itu konsisten? Ya, kembali sebagai orang Indonesia kita harus tahu nih KBBI kita nih, ya. Konsisten di dalam KBBI itu artinya tetap, tidak berubah-ubah, ya. Lalu ada istilah taat asas gitu, ya. Taat asas, ajak tuh nggak mudah berubah gitu, ya. Mungkin bisa juga kita bilang berprinsip gitu, ya, berprinsip. Nah, orang yang konsisten adalah orang yang melakukan sesuatu dengan tetap dan tidak berubah-ubah. Misalnya kalau dia adalah orang yang jujur, maka dia akan terus jujur lakukan apapun gitu, ya. Tidak mudah digoyahkan, tidak mudah berubah begitu. Apapun yang terjadi dia tetap jujur. Jadi dia adalah orang jika dia adalah seorang yang berbagi, ya, apapun yang terjadi dia akan tetap berbagi meskipun materinya berubah, ya. Jumlah yang dia berikan mungkin berubah, bentuknya, ya, berubah gitu, tapi hati berbaginya, jiwa berbaginya tetap gitu, ya. Konsisten bukan hanya bicara soal pekerjaan, Bapak Ibu Saudara, ya, tetapi seluruh aspek kehidupan. Jadi masih terkait nih dengan poin yang pertama, ya, termasuk perkataan dan tindakan kita sehari-hari. Nah, dengan bertekun, ya, kita kembali ke ayat 46 sampai 47, ya. Tadi dikatakan bahwa dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Dengan bertekun tiap-tiap hari, ya. Bahkan di ayat sebelumnya dikatakan, ya, yang tadi kita baca di ayat yang ke-45 khususnya, ya. Dan mereka selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, dan kita melihat satu kekonsistensi, ya. Konsistensi, ya. Ada konsistensi di sini. Konsistensi apa, Bapak Ibu? Konsistensi untuk menjadi pribadi yang berintegritas di hadapan Tuhan dan manusia sebagai orang percaya. Gitu, ya. Ada satu konsistensi dalam hidup untuk menunjukkan integritas hidup. Gitu, ya. Jemaat mula-mula tidak hanya melakukan apa yang diajarkan itu dalam waktu sehari, ya, apalagi cuma sesekali. Mereka melakukannya setiap hari, konsisten, terus-menerus, ya, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Dan kita kenal kemudian menjadi gaya hidup jemaat mula-mula, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan ini merupakan satu gambaran hidup, ya, cara hidup yang menggambarkan identitas sebagai orang percaya.
Ini salah satu contoh konsistensi, salah satu loh Bapak Ibu Saudara ya. Melakukan kehendak Allah bukan cuma sekali, tapi harus terus menerus, konsisten, tidak berubah ya. Nah, kita juga melihat beberapa para rasul, contohnya Rasul Paulus ya. Dia begitu konsisten di dalam panggilannya, gak mundur. Semenjak dia dipanggil Tuhan, dia gak mundur, dia gak balik jadi kayak dulu, tetapi dia terus maju. Dia gak mundur karena masalah ekonomi, meski susah dia tetap menginjil. Dia tidak mundur karena kesibukan, kelelahan, kejenuhan, tekanan, penderitaan. Gak. Tidak ada yang bisa membuatnya mundur Bapak Ibu Saudara. Dia tetap tekun dan taat. Dia konsisten dalam panggilannya. Dan dia konsisten menjadi rasul yang berintegritas tentunya. Tentu menjadi pribadi yang disukai seperti jemaat mula-mula atau seperti Paulus dan juga orang lain begitu ya. Kita harus menggunakan satu dasar yang sama sebagai orang percaya, yaitu firman Allah. Konsistensi menjadi sebuah perjuangan juga untuk melawan kenyamanan hidup sebagai orang berdosa. Sebuah perjuangan untuk menang dari segala bentuk pencobaan. Ya, konsistensi di dalam melakukan perintah Allah merupakan satu bukti cinta kita kepada Allah. Wah, ini kalau ngomongin cinta nih ya, Bapak Ibu Saudara ya, salah satu bukti cinta kita adalah dengan konsisten. Ya, perlu diingat Bapak Ibu Saudara bahwa tujuan dari konsistensi ya untuk hidup berintegritas itu bukan hanya sekedar mempertahankan sesuatu ya, tetapi memperjuangkan sesuatu. Ambil contoh dalam kehidupan pernikahan Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup pernikahan juga perlu konsistensi ya. Konsistensi sebagai suami yang mengasihi istri, konsistensi sebagai istri yang mengasihi suami gitu ya. Kenapa harus konsisten ya? Kenapa harus ada konsistensi? Karena kita sadar bahwa begitu banyak hal yang bisa menjadi alasan untuk kita menyerah dalam sebuah pernikahan. Ya, konsisten menjadi satu kekuatan tersendiri untuk berjuang mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Begitu pula dalam kehidupan pribadi kita, baik itu dalam pekerjaan, dalam relasi Bapak Ibu Saudara, konsisten menjadi satu kunci penting untuk menjadi pribadi yang disukai. Tentu konsisten yang dimaksud di sini adalah konsisten sebagai orang Kristen yang berintegritas ya. Jadi nggak boleh lepas nih Bapak Ibu Saudara ya. Konsisten dalam melakukan semua perintah Allah. Konsisten dalam melakukan disiplin rohani. Gitu ya. Konsisten untuk menghidupi apa yang sudah diajarkan Allah kepada kita. Nah, salah satu yang membuat kita tidak disukai Bapak Ibu Saudara itu adalah ketidakkonsistenan, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak konsisten ya, mudah berubah, kita akan menjadi pribadi yang sulit untuk diandalkan. Percaya deh ya. Kalau dalam pekerjaan, pemimpin kita itu lebih suka dengan orang yang pribadinya itu konsisten ya, dalam ketekunannya konsisten, dalam ketulusannya konsisten, kejujurannya konsisten, integritasnya juga konsisten. Ya, pribadinya jadi kuat Bapak Ibu Saudara. Ya, menjadi pribadi yang sangat kuat. Ya, kalau ketemu dengan bawahan yang kerjanya berubah-berubah begitu ya, hari ini kerjanya bagus, besok kerjanya nggak bagus. Ya, atau kita ngomong di luar deh, kalau dia lagi hatinya seneng dia berbagi, kalau dia nggak seneng dia nggak berbagi gitu. Dia pelit dan mulai hitung-hitungan. Atau ada orang yang dia mengasihi lihat-lihat orang gitu ya, dia kasihi sebagian orang, sebagian yang enggak gitu ya, jadi kasihnya nggak konsisten nih ya. Lebih parah, tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan alias nggak jujur ya. Ya, ini adalah salah satu dampak ketidakkonsistenan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, yaitu hilangnya kepercayaan, bahkan muncul antipati, bahkan bisa saja mengakibatkan kehancuran dalam hidup kita. Itu ya.
Nah, kalau orang yang berusaha ya, pengusaha gitu ya, atau berdagang, mereka itu kalau aja mereka tahu, Bapak Ibu Saudara, kalau saja mereka itu tahu bahwa kunci kesuksesan salah satunya adalah konsisten, ya, nggak berubah ya, artinya nggak berubah apa? Nggak berubah dari segi kualitas, nggak berubah dari segi rasa kalau dia berjualan kuliner gitu ya, dan nggak berubah dalam segi pelayanannya, bahkan konsisten dalam hal mengembangkan diri. Nah, bagaimana kita dengan sebagai orang percaya, Bapak Ibu? Kalau pedagang saja begitu, orang biasa begitu, orang yang tidak percaya saja tahu harus mempertahankan konsistensi dalam kehidupan mereka, bagaimana dengan kita orang percaya? Bukankah kita harus lebih daripada mereka? Ya, bukankah kita harus lebih konsisten? Bukan hanya kepada hal-hal yang fana, bukan hanya kepada hal-hal yang sementara, tapi kita harus konsisten dalam menunjukkan kualitas kita sebagai orang percaya. Konsisten. Gak cuma waktu abis dibaptis, abis terima Tuhan, wah rajin baca Alkitab gitu ya, atau abis merasa oh Tuhan jamah hari ini saya percaya gitu ya, terus lalu kita merasa wah doa tiap hari gitu ya. Enggak hanya sesekali terus udah sebulan, setahun terus kita merasa aduh kok nggak ada rasanya ya sekarang ya, aduh doa aja malas ya. Nah itu Bapak Ibu Saudara, tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita harus bersedia terus dibentuk. Konsisten dalam melakukan nilai-nilai kita sebagai orang Kristen. Seperti kejujuran, kerendahan hati, bahkan semua buah roh yang lain. Konsisten. Konsisten Bapak Ibu Saudara. Nah, satu hal lagi yang menjadi kunci Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sebagai orang Kristen, ya, kita digerakkan oleh kasih Allah yang sudah menyelamatkan kita dan bertujuan untuk mencapai kesempurnaan keselamatan di dalam Kristus Yesus, ya, yakni sebagai apa? Sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kita menjadi pribadi yang disukai, ya, bukan hanya untuk menyenangkan hati orang. Tujuannya bukan untuk memperkaya diri, untuk meningkatkan diri, untuk hidup di dunia yang fana ini, tidak. Tetapi jauh ke depan Bapak Ibu Saudara, jauh ke depan kita bersama-sama berjalan menuju kesempurnaan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jika kita ingin menjadi pribadi yang disukai, jadilah pribadi yang konsisten di dalam hidup berintegritas. Jadilah orang konsisten dalam memberi. Jadilah orang konsisten, orang Kristen yang konsisten dalam melakukan semua perintah Allah, menjalankan semua panggilannya, apapun halangannya, apapun hambatannya. Kita tetap taat dan setia. Ya, bukan untuk bertahan Bapak Ibu Saudara, tapi untuk bertumbuh. Satu perjuangan untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Pertanyaannya untuk kita renungkan hari ini adalah bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita selama ini hanya mencari atau menjadi pribadi yang ingin disukai oleh manusia? Selama ini kita lebih sering mewujudkan keinginan atau menjadi pribadi yang disukai, melakukan apa yang disukai oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi kita sering kali menyakiti hati Allah. Jika demikian, mari kita hari ini datang kepada Tuhan, mohon ampun, dan kita kembali kepada identitas kita, menjadi murid Kristus yang hidup dan melayani Tuhan. Jika engkau adalah seorang guru, ya, jadilah guru yang berintegritas, jadilah guru yang konsisten di dalam berintegritas. Jika engkau adalah seorang pengusaha, seorang karyawan, jadilah karyawan dan pengusaha yang berintegritas dan konsisten dalam integritasmu sebagai orang percaya. Jika kamu adalah seorang siswa, jadilah siswa yang berintegritas, menjadi siswa yang percaya kepada Kristus. Dan jika engkau adalah seorang ibu rumah tangga, anak-anak, jadilah ibu rumah tangga dan juga keluarga yang tetap menunjukkan hidup integritas sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya,
dan terus konsisten lakukan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Dengan demikian kita mencerminkan identitas kita. Dan percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi pribadi yang disukai oleh Allah. Itu yang utama. Ya, tujuan utama kita adalah menjadi pribadi yang disukai oleh Allah, bukan hanya oleh manusia. Tetapi apakah dengan demikian kita tidak bisa menjadi pribadi yang disukai oleh manusia? Itu bonus Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang penting adalah kita menjadi pribadi yang disukai oleh Allah. Ya, dengan cara apa? Dengan cara hidup berintegritas di hadapan Tuhan dan konsisten hidup sebagai murid Kristus. Percayalah, jika Allah saja menyukai Anda, dan percayalah, dampaknya tidak hanya datang pada Anda, tetapi yang akan mendapatkan dampaknya semua orang di sekeliling Anda. Damai sejahtera, dan mereka bisa merasakan sukacita, damai sejahtera daripada Allah. Seperti di akhir ayat ini, maka Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Itulah tujuannya Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita memiliki satu keinginan untuk menjadi pribadi yang disukai dengan satu tujuan, yaitu memuliakan Allah dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Mari kita hidup sebagai orang yang disukai oleh Allah dengan berintegritas dan konsisten. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami di dalam firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang disukai oleh Engkau Tuhan, bukan oleh manusia. Dan kami mau Tuhan untuk menjadi pribadi yang disukai oleh Allah, dengan cara kami hidup berintegritas sesuai dengan identitas kami sebagai orang percaya. Dan kami melakukan integritas hidup kami secara konsisten, tidak hanya sesekali, tetapi konsisten sampai nanti kami boleh dipanggil oleh Tuhan. Namun ya Roh Kudus, kami memerlukan Engkau, karena begitu sulitnya kami hidup di dunia ini, berjuang, penuh perjuangan dan perlu pertolongan Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami, tolong jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya kami semua mendapatkan anugerah Allah untuk hidup terus menjalankan kehidupan kami di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang disukai oleh Engkau Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, keberadaan kami dimanapun kami berada, tidak hanya menjadi pribadi yang disukai oleh mereka, tetapi mereka menyukai kami karena kami membawa nama-Mu Tuhan. Kami disukai oleh manusia bukan karena kami menuruti keinginan mereka, tetapi kami menjadi pribadi yang disukai karena mereka tahu bahwa kami adalah orang percaya yang berintegritas, dan kami hidup konsisten dalam integritas kami sebagai orang percaya. Dan kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami usahakan, apa yang kami karyakan Tuhan, itu semua boleh memuliakan nama Tuhan dan memberkati mereka semua yang ada di sekeliling kami. Dan semua itu Tuhan pada akhirnya kiranya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, bukan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini hati kami, ini permohonan kami, dan kiranya Tuhan terus menolong kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah selesai. Selamat hari Minggu, kiranya kita terus merenungkan firman Tuhan, dan jangan lupa lakukan apa yang menjadi bagian kita. Lakukan firman Tuhan dengan setia dan taat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain waktu. God bless.